Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohzaki Irhab dari kelas Tarla. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sentimen analisis komentar Instagram cyberbullying menggunakan algoritma decision tree classifier machine learning. Baik, di sini langsung saja di kata pengantarnya. Jadi, kekerasan di media sosial semakin meningkat dengan adanya peningkatan penggunaan platform seperti Instagram. Cyberbullying atau kekerasan cyber terjadi ketika seseorang secara tidak tepat menggunakan media sosial atau teknologi lainnya untuk mengintimidasi atau merendahkan orang lain secara online. Salah satu bentuk cyberbullying adalah komentar negatif atau merendahkan di platform media sosial seperti Instagram. Komentar semacam itu dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional korban, terutama ketika mereka menjadi target selama jangka waktu yang lama. Untuk mengatasi masalah ini, sentimen analisis atau analisis sentimen dapat digunakan sebagai solusi. Sentimen analisis adalah proses pengolahan bahasa alami yang memungkinkan mesin untuk mengidentifikasi dan mengekstrak informasi yang berguna dari teks seperti opini dan atau sentimen. Dan tujuan dari presentasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana machine learning dapat digunakan untuk mengembangkan model sentimen analisis untuk mendeteksi dan menganalisis komentar Instagram yang berpotensi berisi cyberbullying. Dengan demikian, akan dapat membantu mencegah kekerasan cyber di platform media sosial dan mempromosikan lingkungan online yang lebih sehat dan positif. Baik, selanjutnya berikut dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan adalah dataset komentar Instagram cyberbullying CSV yang saya ambil uh, dari GitHub yang sudah disiapkan oleh Orbit ya. Selanjutnya di sini saya melakukan pre-processing data yang dimana untuk di sini sebelumnya ketika data ini ada, ini hanya berisi 3 kolom saja, yaitu ID, sentimen, dan Instagram comment text. Dan di sini saya ingin menambahkan kolom label yang dimana nanti kolom label ini adalah dari hasil kolom sentimen yang dimana jadi misal di sini terlihat ya ada di gambar untuk sentimen negatif akan bernilai labelnya akan bernilai 1 dan untuk positif akan bernilai 0. Baik. Selanjutnya dilakukan text pre-processing yang dimana di sini saya melakukan lengkap ya. Jadi di sini ada case folding ya. Di sini case folding ini saya melakukan mengubah teks ya menjadi lowercase. Raw data dari dataset yang tadi sudah saya ambil itu di case folding ini akan mengubah teks semua teks yang ada di raw data yang teks yang ada di dataset itu menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka dan menghapus karakter tanda baca. Dan di sini terlihat ya ada bagian bawahnya di sebelah kiri bawah di sini ada untuk raw datanya ada tanda koma, ada uppercase, dan juga ada tanda titiknya. Dan ketika di case folding, semua yang tadi kayak seperti uppercase, tanda koma, tanda titik itu tidak ada. Dan selanjutnya untuk ini adalah word normalization. Word normalization ini lebih ke menormalkan, kalau penjelasan fungsinya itu, kalau lebih singkatnya itu lebih menormalkan kata. Jadi kayak lover, 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 love, loved ya, loved. Nah itu nanti jadi love kayak gitu. Jadi nah itu uh, untuk word normalization ini yang saya gunakan untuk listnya ya, untuk menjadi patokan untuk word normalization-nya saya menggunakan uh, dari contoh hands-on yang sebelum-sebelumnya yang sudah diberikan oleh coach. Jadi di sini saya lakukan word normalisasinya. Selanjutnya adalah stop words ya. Stop words di sini fungsinya
untuk menghapus kata-kata yang sering bermunculan. Jadi kata-kata yang sering bermunculan dari uh, list yang sudah ada gitu ya. Dan untuk stop words-nya berikut. Dan di sini terlihat ya stop word removal-nya di sini terlihat ya karena ada tulisannya ini untuk contohnya untuk raw data, case holding, stop word-nya ya. Kata atau kata D-nya ini bilang. Ini maka dari itu ini kata yang sering muncul. Dan untuk yang terakhir, untuk text processing yang terakhir yaitu adalah stemming. Stemming ini lebih menghapus kata imbuhan, ya, menghapus kata imbuhan uh, yang saya gunakan di sini adalah penggunaan dengan sastrawi. Dan untuk hasil yang terlihat setelah di stemming dari hasil-hasil sebelumnya, setelah di case folding, setelah di stop word, setelah di stemming ya di sini. Ini itu dilakukan terlihat ya untuk bagian yang pantasan tinggalin laki ya lakinya. Nah ini lakinya ini kan masih sampai stop word removalnya kan masih lakinya ya. Nah setelah di stemming lakinya berubah jadi laki. Gitu ya. Jadi itu juga sama untuk perempuannya. Nah itu berubah ke perempuan. Jadi ke imbuhannya itu dihapus. Berikut untuk ekstraksi fitur dan seleksi fitur yang saya gunakan adalah TF-IDF untuk n-gramnya juga untuk ekstraksi fiturnya. Di sini untuk berikut untuk TF-IDF-nya dengan n-gram yang saya gunakan untuk ekstraksi fiturnya adalah 1,1 atau bisa kita bilang unigram ya. Dan untuk seleksi fiturnya saya menggunakan G-square yang dimana G-featuresnya di sini ada saya set untuk G-nya adalah 1000 yang dimana di sini terlihat ya untuk regis feature-nya untuk original features number-nya ada di 2316 dengan regis feature number-nya ada di 1000. Baik, di sini adalah modeling ya. Modeling yang saya gunakan itu berbentuk machine learning dengan algoritma decision tree classifier. Di sini untuk train test untuk splitnya, split train testnya ini saya melakukan perbandingannya dengan data trainnya 80 dan untuk data testnya adalah di 20% ya, dengan random state-nya adalah 40. Dan berikut performa model yang dihasilkan. Di sisi kiri ini adalah saya melakukan menghitung kayak menghitung jumlah prediksi benar salah dari total 80 prediksi yang dilakukan. Di sini terlihat prediksi benarnya di 63, prediksi salahnya di 17 dengan akurasi pengujian total di 78,75%. Dan untuk di sebelah kanan ini, sebelah kanan gambar ini, ini adalah confusion matrix yang dihasilkan dari model yang dimana hasilnya adalah 284, 13, 35. Nah, berikut perform model yang dihasilkan. Di sini terlihat ya untuk akurasinya di classification reportnya di sini ada di 0,79 dan F1 skornya di 0,77, 0,80 dan di sebelah kanan ini adalah cross validation yang saya gunakan adalah shuffle split ya dengan end speed-nya adalah 10, test size-nya 20 dengan random state-nya 50. Di sini untuk akurasi step splitnya di sini ada 10 kali yang sudah dilakukan ya 0,75, 0,7375 sekian. Nah ini semuanya dengan rata-rata yang sudah dilakukan rata-rata akurasi pada cross validation itu ya 0,7. Ikut saya lakukan simple deployment yang dimana di sini terlihat ya untuk input text-nya yaitu bodoh kamu deh bacot ah.
Di sini dilakukan text preprocessing juga, terus habis itu dilakukan VDF ya, vectorize ya. Habis itu uh, dipanggil juga modelnya. Nah, nanti hasil itu nanti dari ini akan menghasilkan hasil text preprocessingnya ya, dari apa yang tadi bodoh deh bacot ah ya. Nah, terus habis itu hasil prediksinya dari kata-kata input teks ini adalah negatif. Good workload ya. Workload ini menghasilkan workload ini adalah untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul ya, yang ada untuk di sini di sebelah kiri ada positif komennya, yang sering banyak muncul ada mbak banget ya, ya cantik. Negatif komennya ini yang paling banyak username orang, bodoh, anak. Tapi ini ada beberapa uh, kata-kata yang di negatif sama di positif ini ada juga yang muncul juga sama. Jadi begitu. Dan ya sebenarnya kita akan juga kesimpulan. Di kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi ini, jadi model machine learning yang digunakan mampu prediksi sentimen dari komentar Instagram mengenai cyberbullying dengan cukup baik. Dengan hal ini juga dibuktikan dengan nilai akurasi yang cukup dari model tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan hasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.